Shalom, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita bersyukur dan berterima kasih atas pemberian Tuhan yang sempurna, sehingga kita dapat beribadah kembali dalam ibadah PA secara online. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami berterima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh mempelajari kembali akan firman-Mu yang terdapat dalam Yesaya pasal yang ke-16. Kiranya Tuhan melalui pemahaman Alkitab ini, mata rohani kami boleh dibukakan dan kami boleh mengerti Tuhan bagaimana kami dapat belajar melalui masa-masa yang lalu dan kami boleh menerapkannya untuk kehidupan kami pada masa yang saat ini. Urapi Tuhan segala persiapan hamba-Mu, dan kami mohonkan Tuhan, Kau juga akan mengurapi tiap-tiap jemaat Kau yang akan mengikuti ibadah online ini, sehingga kami semua Tuhan mendapatkan berkat dari firman-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak, saudara saya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui ya, kalau pada Jumat yang lalu kita sudah belajar mengenai hukuman ilahi atas Moab, maka pada sore hari ini, pada hari ini ya, kita juga akan belajar mengenai hukuman ilahi atas Moab bagian yang kedua ya. Ini bagian yang kedua. Jadi kalau pada Jumat yang lalu kita sudah mendapatkan satu pelajaran kenapa kok Moab itu dihukum. Yang pertama karena dia mengandalkan ketangkasan dan kekayaannya. Ya, dikatakan dia itu angkuh. Ya, bukan angkuh saja, angkuh sekali dikatakan ya, sombong, tinggi hati, congkak dan pongah. Penduduknya juga menyembah dewa Kamos dan berhala-berhala yang lain ya, dan dikatakan penduduk Moab ini telah berkali-kali berdosa. Bahkan mereka menghina Raja Edom yang waktu itu sudah mati dengan cara membongkar makamnya serta mengambil tulang-tulangnya dan membakarnya menjadi abu. Dia menghina dan mengejek umat Israel ya. Bahkan seringkali mereka itu menyerang dan menyerbu tanah Israel ya. Oleh karena itu mereka mendapatkan hukuman daripada Tuhan ya. Mari kita sekarang mempelajari bagian dari Alkitab ya yang terdapat dalam Yesaya pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14 ya. Yesaya pasal 16 ayat pertama sampai 14 ini merupakan kelanjutan dari hukuman terhadap bangsa Moab ya. Kita akan membaca. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya, dikatakan di sini Yesaya pasal 16 ayat 1 sampai dengan 14. Judulnya adalah Moab tak berdaya. Ayat 1. Dari kota Sela di padang gurun, bangsa Moab mengirim anak domba untuk dihadiahkan kepada penguasa di Yerusalem. Orang-orang Moab menunggu di tepi sungai Arnon sambil berjalan-jalan kebingungan, seperti burung yang dihalau dari sarangnya. Mereka berkata kepada bangsa Yehuda, "Katakanlah, apa yang harus kami lakukan? Jadilah bagi kami naungan yang teduh di terik singa hari, dan biarlah kami tinggal dalam naungan-Mu. Kami ini pengungsi, sembunyikanlah kami, dan jangan mengkhianati kami. Izinkanlah kami menumpang di negeri-Mu, lindungilah kami terhadap orang-orang yang mau membinasakan kami." Penindasan dan pembinasaan akan berakhir, dan orang-orang yang menghancurkan dan menindas negeri Israel akan lenyap. Kemudian seorang dari keturunan Yakub akan menjadi raja, dan ia akan memerintah bangsanya dengan kasih dan setia. Ia akan menegakkan keadilan dan cepat bertindak untuk melakukan yang benar. Bangsa Yehuda berkata, "Kami sudah mendengar tentang kesombongan bangsa Moab.
Kami tahu bahwa mereka angkuh dan congkak. Omongan mereka hanya bualan yang tidak berisi. Sebab itu, biarlah bangsa Moab saling meratapi. Biarlah mereka menangis kalau teringat makanan enak yang biasa mereka makan di kota Kir Hareset. Biarlah mereka putus asa dan mengadu. Ayat 8 dikatakan, ladang-ladang dekat Hesibon dan kebun-kebun anggur Sibna sudah dibinasakan. Kebun-kebun yang biasanya menghasilkan anggur yang paling baik untuk para penguasa bangsa dan membuat mereka mabuk. Dahulu, kebun-kebun anggur itu meluas sampai kota Yaiser, dan ke timur sampai padang pasir, dan di sebelah barat sampai seberang laut mati. Sekarang, aku menangisi pohon anggur Sibma, seperti aku menangisi Yaiser. Aku mencucurkan air mata untuk Hesibon dan Eleale, karena hasil buminya dimakan habis oleh musuh. Tak seorang pun bergembira di ladang-ladang subur itu. Tak ada yang berpekik sorak atau bernyanyi di kebun anggur. Tak ada yang memeras anggur untuk membuat air anggur. Aku sudah menghentikan sorak gembira mereka. Hatiku menjerit dan hancur lulu melihat keadaan Moab dan Kir-Heres. Orang Moab bersusah payah menaiki bukit pengorbanan ke tempat ibadah mereka untuk berdoa, tapi tidak ada hasilnya. Itulah pesan yang dahulu diberikan Tuhan tentang Moab. Dan sekarang Tuhan berkata, tepat 3 tahun lagi, segala kekayaannya dibanggakan Moab akan lenyap. Rakyatnya yang banyak akan menjadi sedikit saja dan lemah. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, merenungkan, dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita melihat bacaan kita tadi dari ayat yang pertama sampai ayat 14, kalau kita bisa membaca kembali ya, boleh dibaca kembali itu ayat pertama dan kedua. Di sini kita melihat bahwa Moab minta perlindungan kepada Yehuda. Dikatakan dari Sela, ya Sela ini adalah ibu kota Edom, ya letaknya ini di sebelah selatan Laut Mati. Dikatakan Moab ini mengirim domba. Nah, domba ini merupakan hewan terpenting di Moab, ya kalau kita baca di 1 Raja-Raja 3:4 dikatakan di situ bahwa mereka itu memiliki peternakan domba yang bagus, yang terbaik, ya. Kalau dikatakan sini mereka mengirimkan domba yaitu yang terbaik kepada Yehuda dengan harapan mereka ini bisa diterima sebagai pengungsi. Dan digambarkan di situ Moab ini seperti burung yang dihalau dari sarangnya. Ya, ini melukiskan bahwa mereka ini terusir dari tempat tinggal mereka, dari rumah mereka sendiri akibat keganasan perang. Sehingga mereka kebingungan untuk mencari tempat perlindungan. Nah, pada ayat yang ketiga dan keempat ini kita bisa melihat bahwa Moab ini memohon kepada Yehuda agar Yehuda ini melindungi dan mengizinkan mereka tinggal di Yehuda. Mengapa kok Moab ini mencari pengungsian ke Yehuda? Ya, dikatakan pada ayat 4b dan yang kelima tadi ya, ini merupakan satu nubuatan bahwa akan tiba ya, saatnya nanti Yehuda akan dibebaskan dari penindasan maupun pembinasan. Dan akan muncul seorang raja keturunan Daud yang akan memerintah bangsanya. Dikatakan ciri-cirinya apa? Dia akan memerintah dengan kasih setianya. Dia akan menegakkan keadilan. Dia akan cepat bertindak untuk melakukan yang benar. Ya. Siapakah dia? Kalau kita melihat dari dari Alkitab, kita akan mengetahui
bahwa yang dimaksudkan di sini, ya, bahwa yang dimaksudkan di sini adalah kita baca dalam Lukas pasal yang pertama, ya, kita baca dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang 31 sampai dengan ayat yang ke-32, ya. Mari kita baca Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ya, jadi kita bisa melihat sini siapa yang dimaksudkan oleh nubuatan Nabi Yesaya ini, bahwa ketika kita membaca Lukas ayat yang pertama, pasal pertama ayat 31 dan 32, kita mengetahui bahwa ini adalah nubuatan mengenai Tuhan Yesus. Karena dalam sejarah raja-raja yang memerintah di Israel, ya, tidak ada satupun yang memenuhi syarat dia bisa memerintah dengan kasih dan setia, menegakkan keadilan, dan cepat bertindak melakukan kebenaran. Ya, hanya seorang, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita melihat di sini, ya, mengapa kok bangsa Moab ini lari ke sana? Dikatakan, dijelaskan itu bahwa dari Israel lah, ya, akan muncul satu Mesias, akan muncul raja yang akan menyelamatkan. Ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana reaksi dari Yehuda ini, ya, menanggapi permohonan bangsa Moab, kita bisa baca dalam ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, bangsa Yehuda berkata, kami sudah mendengar tentang kesombongan bangsa Moab. Kami tahu bahwa mereka itu angkuh dan congkak. Omongan mereka hanya bualan yang tidak berisi. Ya. Jadi reaksi Yehuda adalah mencemooh Moab yang sombong. Ya. Moab ini sombong, menganggap dirinya ini lebih tinggi daripada bangsa-bangsa yang lain. Karena apa? Karena memang negerinya itu makmur. Ya. Mereka menganggap dewa Kamos, ya, yang mereka sembah itu lebih tinggi daripada dewa-dewa yang ada di sekitarnya. Ya, kalau kita lihat seperti bangsa Jerman saat Perang Dunia Kedua, ya, mereka menganggap sebagai bangsa Arya lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain, ya, sehingga mereka itu menyerang, ya, menginvasi negara-negara lain. Demikian juga sama dengan bangsa Moab ini, dikatakan oleh ayat yang ke-6 tadi, mereka itu sombong, angkuh, dan congkak. Ya, sehingga sekarang ini mereka dihancurkan oleh musuh sampai mereka ini putus asa. Ya, mereka mohon belas kasihan dan perlindungan dari bangsa Yehuda. Bangsa Moab sekarang meratap. Ya, saya katakan tadi, mereka itu putus asa karena semua hasil buminya dimakan habis oleh musuhnya, seperti yang mereka lakukan terhadap Israel di masa-masa yang lalu. Ya. Coba kita baca, ya, bagaimana kondisi dari bangsa Moab ini. Kita lihat dalam ayat yang ke-7 dan yang ke-8, ya, dikatakan di situ ayat 7 dan 8. Sebab itu biarlah bangsa Moab saling meratapi. Biarlah mereka menangis kalau teringat makanan enak yang biasa mereka makan di kota Kir Hareset. Biarlah mereka putus asa dan mengadu. Ladang-ladang dekat Hesibon dan kebun-kebun anggur di Sibna sudah dibinasakan.
kebun-kebun yang biasanya menghasilkan anggur yang paling baik untuk para penguasa dan membuat mereka mabuk. Ya, ini lambang dari kemakmuran dari bangsa Moab. Ya, kebun-kebun ini, kebun anggurnya dikatakan menghasilkan anggur yang paling baik. Ya. Dahulu kebun-kebun anggur itu meluas sampai kota Yaiser dan ke timur sampai padang pasir, dan di sebelah barat sampai ke seberang laut mati. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini mereka sekarang ini meratap, dikatakan mereka putus asa. Ya. Bisa dikatakan itu mereka itu sampai putus asa, saling meratapi. Ya. Mereka teringat akan makanan yang enak, anggur yang paling nikmat, dikatakan di situ ya. Sekarang semuanya dimusnahkan. Nah, melihat kondisi penghukuman Moab ini ya, dikatakan sang nabi ini sampai menangisinya ya, dikatakan pada ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11 itu dikatakan, sekarang aku menangisi pohon anggur Sibna seperti aku menangisi Yaiser. Aku mencucurkan air mata untuk Hesibon dan Eleale, karena hasil buminya dimakan habis oleh musuh. Tak seorang pun bergembira di ladang-ladang subur itu. Tak ada yang berpekik sorak atau bernyanyi di kebun anggur. Tak ada yang memeras anggur untuk membuat air anggur. Aku sudah menghentikan sorak gembira mereka. Hatiku menjerit dan hancur luluh melihat keadaan Moab dan Kir-Heres. Jadi kita melihat di sini nabi pun sampai dikatakan menangis, hatinya menjerit dan hancur luluh melihat keadaan Moab dan Kir-Heres. Ya. Jadi penghukuman terhadap Moab ini ya, walaupun nubuatan ini bisa dibayangkan oleh sang nabi sangat-sangat hebat ya, sehingga ketika dia menyampaikan ini dia pun dikatakan sampai menangis, dia katakan menjerit ya. Dia menangisi pohon anggur Sibna, mencucurkan air mata untuk Hesibon dan Eleale ya, seperti kita sudah pelajari tempat letaknya peta pada Jumat yang lalu ya. Itu kita melihat letaknya. Jadi dalam kondisi yang seperti ini ya, dalam keputusan asaan orang Moab ini, mereka ini mencari pertolongan ke siapa? Tentunya ke dewa-dewanya yang mereka percaya sebagai dewa yang terbaik. Mereka berusaha ya untuk mencari pertolongan dari ilah-ilah, dari dewa Kamos yang sebetulnya itu tidak mampu memberi pertolongan. Ya, kita baca pada ayat yang ke-12 di situ. Orang Moab bersusah payah menaiki bukit pengorbanan ke tempat ibadat mereka untuk berdoa, tetapi tidak ada hasilnya. Itulah pesan yang dahulu diberikan Tuhan tentang Moab. Ya. Dalam keputusasaan mereka tidak tahu apa yang terbuat, mereka dengan susah payah dikatakan menaiki bukit pengorbanan ke tempat ibadat untuk berdoa kepada ilah yang tidak dapat menolongnya. Ya. Tidak ada hasilnya dikatakan. Ya, jadi ini merupakan pesan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Moab. Namun kalau kita membaca pada ayat yang ke-14 ya, di situ ada satu hal yang dapat menjadi pengharapan mereka ya, yaitu dikatakan pada ayat 14, dan sekarang Tuhan berkata, tepat 3 tahun lagi
segala kekayaan yang dibanggakan oleh Moab itu akan lenyap. Rakyatnya yang banyak akan menjadi sedikit saja dan lemah. Kalau kita perhatikan pada ayat 14 ini, bahwa semua yang dikatakan di atas mulai ayat 15 pasal yang pertama sampai pasal 16 ayat yang ke-13 itu terjadinya 3 tahun lagi. Artinya apa kalau ini akan terjadi baru 3 tahun lagi? Bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Moab. Berapa lama? 3 tahun dikatakan. Dikasih kesempatan 3 tahun untuk Moab ini bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya. Ya, penyembahan kepada Kamos, kesombongan, keangkuhan, tindakan amoral, ya, perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Ya. Mereka harus bertobat. Ya. Kalau mereka tidak bertobat, dikatakan, maka ucapan ilahi ini pasti akan digenapi. Dikatakan tadi ayat 14, tepat 3 tahun lagi. Jadi kalau Tuhan sudah mengatakan seperti itu, dia tidak akan mengundur-undur lagi, kecuali ada pertobatan dari bangsa Moab ini. Ya, kalau kita melihat tadi dari ayat 1 dari pasal 16, ini dimulai dengan upaya Moab untuk mencari pelindungan di Yehuda. Ya. Mengapa? Karena perlindungan sejati hanya ada dalam Tuhan. Ya. Dan diakhiri dengan upaya Moab mencari pertolongan pada berhalanya. Ya. Pada ayat yang ke-12 tadi dikatakan, kalau dia cari pertolongan kepada berhalanya, akan sia-sia. Tidak akan ada pertolongan. Ya. Oleh karena itu, kita akan dapatkan satu kesimpulan di sini ya dari pelajaran kita pada hari ini, bahwa yang pertama, kesimpulan yang pertama, ya, tidak ada keamanan dan kemakmuran yang kekal di dunia ini, ya, karena semuanya menuju ke kebinasaan. Ya. Moab itu dulu dikatakan aman dan makmur, tidak pernah dijajah. Tapi karena dosa mereka terus tidak ada pertobatan di sana, akhirnya ada ucapan ilahi untuk hukuman orang yang berdosa. Ya. Jadi tidak ada di dunia ini yang kekal. Ya. Dosa akan mendapat penghukuman. Karena itu pada kesimpulan yang kedua kita bisa belajar bahwa Allah kita itu setia dan adil. Adil dan setia artinya apa? Dia akan menghukum yang bersalah, tapi memberi teguran dan kesempatan terlebih dahulu agar manusia ini bertobat dari dosa-dosanya. Ya. Kalau mereka mau bertobat, Allah ini setia, Allah ini adil. Dia akan mengampuni, ya, mengampuni semua yang mau bertobat dan salah. Kita ingat ya, Niniwe sebelum dihukum oleh Tuhan, Tuhan mengutus siapa? Ya, yang dimakan oleh akhirnya masuk di perut ikan raya dikatakan, mengutus Nabi Yunus dulu. Ya. Setelah Nabi Yunus diutus dan menyampaikan peringatan Tuhan ke Niniwe dan mereka bertobat, akibatnya apa? Tuhan tidak jadi menghukumnya. Ya, demikian juga ini juga diberikan kesempatan kepada bangsa Moab. Ya. Selama 3 tahun, ya 3 tahun lagi, kamu kalau tidak bertobat, kamu akan dihukum. Ya. Dan kesimpulan ketiga bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan yang sejati. Tempat yang tepat untuk kita minta pertolongan. Ya. Selama masih bernapas, itulah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk bertobat. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia harus meninggalkan dunia ini. Tidak ada seorang pun yang tahu.
kapan dia akan meninggalkan dunia ini. Jadi nasihat firman Tuhan adalah berdoa dan berjaga-jaga setiap waktu. Jangan merasa diri ini sudah benar, tidak perlu lagi pertobatan. Karena kalau kita melihat dalam 1 Yohanes pasal yang ke-8 dan yang ke-9, di situ kita bisa mengetahui ya, kita baca ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9 dikatakan, kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, ya, merasa diri kita benar, dikatakan kita menipu diri sendiri, dan Allah tidak berada di dalam hati kita. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Ya. Jelas sekali dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 ini bahwa semua manusia ini berdosa. Kalau ada manusia mengatakan saya ini sudah baik, sempurna, tidak punya dosa, dikatakan dia menipu dirinya sendiri. Dan dikatakan Allah tidak ada dalam hatinya. Ini yang perlu kita pahami. Ya. Allah tidak berada dalam hati orang-orang yang sombong, yang congkak, yang merasa sudah benar. Ya, 9 tadi dikatakan, tapi kalau mau mengakui dosa kepada Allah, maka Tuhan akan menepati janjinya. Karena Tuhan kita itu adil. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan yang salah. Ya. Kita kembali ditahirkan suci di hadapan Allah, dan di situ kita bisa bersekutu, berhubungan dalam doa, permohonan-permohonan kita bisa didengar oleh Allah karena Allah ada dalam kita dan kita ada dalam Dia. Kita tahu kehendaknya, kita dapat bersekutu dengan Allah. Ya. Karena itu marilah kita saat ini menghilangkan segala kesombongan, kecongkaan. Karena itu hanya akan mendatangkan penghukuman Tuhan. Mari kita dengan rendah hati menerima teguran dari firman Tuhan dan mau bertobat. Maka Allah yang adil dan setia itu akan mengampuni dan memulihkan hidup kita. Ya. Jadi kita bisa saat ini mengkoreksi diri kita masing-masing. Bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena selama masih ada nafas kita masih punya kesempatan. Ya. Yang tahu keadaan kita masing-masing adalah diri kita. Ya. Marilah kita belajar dari sejarah. Kalau ada kesombongan, kecongkaan, penyembahan berhala, ya, mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan keamanannya, hasil alamnya, kenyamanan, zona nyaman yang sudah dinikmati saat ini, hati-hati. Ya, kadang-kadang itu adalah jebakan untuk menjatuhkan kita dan menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Karena apa? Kita mengandalkan semua yang sudah nyaman. Baik itu kekayaan, keamanan, kemakmuran, kemudahan-kemudahan yang kita alami. Ya. Sehingga kita tidak lagi merasa membutuhkan Tuhan. Marilah kita belajar bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdosa, yang perlu minta pengampunan dari Tuhan. Ya, karena itu dalam ibadah-ibadah kita, sebelum kita masuk dalam penyembahan pujian kepada Tuhan, kita selalu berdoa, Bapa kami, kita minta pengampunan dosa agar saat kita beribadah kepada Tuhan, kita sudah dalam keadaan yang sudah disucikan karena kita sudah mohon pengampunan dari Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa yang surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan, bila kami boleh kembali belajar Tuhan
mengenai penghukuman terhadap Moab bagian yang kedua ini. Kiranya Tuhan melalui pelajaran pada hari ini boleh makin membuat kami bijaksana, boleh membuat kami makin mengerti akan kehendak dan rencana-Mu, dan memampukan kami Tuhan untuk mengkoreksi diri kami. Kiranya Roh Kudus boleh menolong dan memimpin kami, agar boleh menunjukkan segala kesalahan kami, agar kami boleh bertobat dari apa yang sudah kami lakukan, baik itu kesombongan kami, keangkuhan kami, kecongkaan, maupun kami mengandalkan ilah-ilah lain selain Engkau, bahkan mengandalkan diri kami sendiri, kekuatan kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan, dan kami mohonkan kiranya Tuhan firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh belajar melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita sekarang menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dan penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah PA online pada hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.